Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali jumpa lagi dalam kajian motivasi kehidupan. Untuk kajian hari ini saya akan mengambil sebuah judul, bisikan setan versus malaikat dalam hati manusia. Jadi setan itu membisikkan dalam hati manusia, kemudian malaikat pun juga membisikkan sesuatu ke dalam hati manusia. Setan dan malaikat sama-sama memberi bisikan dalam hati manusia. Baik, saudaraku, kaum muslimin muslimat, kita akan sampaikan sebuah hadis Nabi. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisyaitani lammatan bibani adama walil malaki lammatan, fa amma lammatu syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqq, wa amma lammatul malaki fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dhalika falya'lam annahu minallahi falyahmadillah, wa man wajada al-ukhra falyata'awwadh billahi minasyaitonir rajim. Thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' al-ayah. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan dan malaikat sama-sama membisikkan ke dalam hati anak Adam, ke dalam hati manusia. Adapun bisikan syaitan yaitu agar manusia kembali kepada kejahatan dan mendustakan yang hak, mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat yaitu agar manusia kembali kepada kebaikan dan membenarkan yang hak, membenarkan kebenaran. Maka barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan seperti itu, bisikan baik, bisikan dari malaikat, ketahuilah bahwa itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah
ia memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dan barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan selain itu, bisikan kejahatan, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian beliau Nabi membaca ayat Al-Quran, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang artinya, syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan mengajakmu untuk berbuat kejahatan. Saya ulang lagi biar jelas arti hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan dan malaikat sama-sama membisikkan ke dalam hati anak Adam. Ke dalam hati anak Adam, maksudnya manusia. Adapun bisikan syaitan yaitu agar manusia kembali kepada kejahatan dan mendustakan yang hak, mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat yaitu agar manusia kembali kepada kebaikan dan membenarkan yang hak, membenarkan kebenaran. Maka barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan seperti itu, bisikan baik dari malaikat, ketahuilah bahwa itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah ia memuji Allah, bersyukur kepadanya. Dan barang siapa yang mendapati dalam hatinya bisikan selain itu, bisikan jahat, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ta'awudz. Kemudian beliau Nabi membaca ayat Al-Quran, Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Yang artinya, syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan mengajakmu untuk berbuat kejahatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudaraku, itulah bisikan syaitan dan bisikan malaikat yang setiap saat kadang-kadang hati kita selalu ada bisikan. Selalu ada bisikan. Berdasarkan hadis tersebut di atas, kita sudah bisa mengetahui ciri bisikan setan dan tanda bisikan malaikat. Ciri bisikan dari setan adalah di hati kita ada ada semacam keinginan untuk berbuat kejahatan. Bisikan setan agar manusia kembali kepada kejahatan, ingin berbuat keburukan. Hatinya manusia dibisikkan agar mendustakan perkara yang benar.
ditimbulkan rasa keraguan kepada kebenaran. Hati manusia dibisikkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang melanggar agama. Jadi kalau hati kita tertarik ingin melakukan kejahatan, ingin melakukan keburukan, ingin melaksanakan pelanggaran-pelanggaran, yakini bahwa itu merupakan bisikan setan. Jangan dituruti, jangan ditaati. Kalau ditaati, dituruti bisikan-bisikan kejahatan, bisikan-bisikan keburukan, tertarik kepada yang maksiat, celaka, pasti celaka. Kemudian suntikan setan pun dalam hati kita dibuat ragu, dibuat ragu-ragu kepada yang hak, bahkan menyuruh hati kita untuk mendustakan perkara yang hak, perkara yang benar. Itu tandanya hati kita lagi disuntik, lagi dibisikkan oleh setan. Kemudian bisikan malaikat. Bisikan malaikat tandanya tadi yang tertuang dalam hadis, agar manusia kembali kepada kebaikan, segera berbuat kebaikan, diingatkan supaya manusia berbuat hal-hal yang positif. Hatinya tertarik kepada ibadah, hatinya tertarik kepada amal soleh, mungkin kepingin sholat duha, mungkin kepingin zikir, mungkin kepingin tilawah Quran, hatinya tertarik kepada sedekah, ingin menolong orang, ingin berpuasa sunat, ingin sholat tahajud tiap malam. Manakala hati kita ada rasa ingin kepada hal-hal yang baik, itulah tanda hati kita sedang diberi oleh malaikat bisikan kebaikan, supaya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka jangan pikir panjang. Kalau hati sudah malaikat bisikkan dengan rasa ingin melakukan amal soleh, lakukan, paksakan. Pasti itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah kalau hati kita suka dengan kebaikan, tertarik dengan amal soleh. Kerjakan, gak usah pikir-pikir. Tapi ketika hati kita dibisikkan oleh setan dengan ingin melakukan kejahatan, tertarik kepada maksiat, hadis Nabi tersebut menyuruh perbanyaklah membaca ta'awudz. Minta kepada Allah perlindungan dari godaan syaitan. Jadi dua bisikan ini akan selalu datang setiap saat. Dua bisikan baik dan bisikan buruk. Setan membisikkan perkara buruk dan malaikat membisikkan perkara yang baik. Dengan kita mengetahui bisikan
setan dan bisikan malaikat, maka kita harus memilih, harus mengutamakan bisikan malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan, taufik hidayah taufik, sehingga kita pada saat mendapatkan bisikan malaikat untuk melakukan kebaikan, kita bisa melakukannya. Dan kita mohon kepada Allah hidayah taufik, suatu ketika kalau ada bisikan setan tertarik untuk berbuat negatif, kita bisa menghindarinya, kita bisa meninggalkannya, kuat untuk mengalahkan bisikan yang buruk tersebut. Mudah-mudahan kajian kita hari ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.